pembahasan kita di ketapel ikan, penggunaan ketapel ikan. Kita nggak ada minta untuk ketapel gotri, nggak ada. Itu udah salah, udah ngawur itu. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kali ini kita akan memberi tanggapan guys perihal video pertemuan Slingshot Fishing Bekasi. Ini guys ya, kita berikan tanggapan dari Jakarta ada yang Purwakarta, poinnya. timur barat sampai dari Bang Panjai saja datang ke sini, subhanallah. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Oke guys ya. Dan juga atas nasihat-nasihatnya kepada kami. Terima kasih. Insya Allah kami juga di grup selalu mengingatkan Bang. Kemarin juga boleh ya kita bahas kemarin ya, termasuk biar clear ya. Yang kemarin sama Bang siapa teh? Bang Krido yang kemarin sedikit ada kita itu ya. Kemarin juga sudah telepon sih dari Bang Gani juga, kita udah komunikasi. Ya maksud kita itu Bang, emang di grup kami tidak membebaskan gitu, mau menggunakan safety silakan, baiknya mah menggunakan safety. Ketika ada pemain pemula pun yang baru main ketapel, saya selalu menyarankan untuk menggunakan safety. Adapun yang tidak menggunakan ya mangga, risiko ditanggung sendiri. Cuman harapannya ketika itu mengingatkannya jangan terlalu kenceng-kenceng juga gitu. Maksudnya gini Bang, bukannya kita nggak berpikir panjang, justru saya berpikirnya sangat panjang menurut saya. Kenapa nggak terlalu kenceng gitu mengingatkan ininya? Kan ketapel itu ada pemain ketapel darat Bang. Seandainya gitu suatu saat nanti ini diwajibkan frame, setiap pemain ketapel harus menggunakan safety, pengaman. Kasihan brother kita yang pemain darat Bang, banyak yang pemain darat itu seandainya kita nggak pernah mengingatkannya secara itulah masing-masing kita kerjakan gitu Bang. Saya juga tetap menyarankan, bahkan saya juga ini saya lupa gitu, belum emang saya mah kalau masih kondisi itu gitu pagi atau nggak menggunakan Bang, karena menurut saya emang karena nyaman juga. Masih fokus saya gitu, alhamdulillah masih agak lumayan lah. Tapi ketika jam udah agak malas, udah nggak kena ikan tuh Bang, banyak sih memang nggak kena, saya menggunakan safety juga. Ya terima kasih atas himbauannya dari Bang Panjai juga Bang Rido. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami tidak, kemarin pembahasan kita ya nggak ada ya untuk perihal ketapel darat tuh nggak ada. Jadi memang untuk pembahasan ketapel ikan kita nggak ada bahas untuk ketapel darat. Jadi pengaman ini digunakan untuk ketapel ikan guys, bukan untuk ketapel darat. Jadi fungsinya untuk melindungi tangan kita dari antisipasi biar tidak kena sujen. Kalau kena sujen dia gambar seperti ini, bahaya guys, tembus ke darah-darah. Dan beberapa lagi yang lain juga ini kayaknya juga. Kita juga udah pernah kena guys, makanya kita ingatkan kenapa kita sangat kencang ngingetin gitu ya, supaya tidak terjadi ke teman-teman. Nih bekasnya tembus kemari guys, nih tembus, tapi fotonya nggak saya ambil. Kenapa nggak saya ambil? Itu bukan suatu kebanggaan guys, itu keterobohan kita ya, karena sebelumnya kita pakai ke pelindung yang nggak full. Nah ini fotonya guys. Dan jadi mengapa menggunakan pelindung yang full seperti ini ya, supaya tidak kena guys ya. Karena kena tangan tuh nggak enak banget guys, rasanya ya paling ngilu-ngilu dikit lah. Tapi kalau saya sih, kenapa saya ingetin, kita kampanyekan, kita haruskan ya, karena yang kita pakai tuh benda tajam guys. Ya himbauan kita untuk penggunaan ketapel ikan, bukan untuk ketapel darat. Tolong garis bawahi itu pembahasan kita di ketapel ikan ya, di Slingshot Fishing Indonesia dan di crossbow, slingbow, terutama penggunaan ketapel itu wajib ya. Kita nggak ada untuk bahas ketapel darat tuh, nggak ada.
ya. Kita nggak minta untuk ketapel darat. Kalau ketapel darat ya paling kena gotrian, paling pecah, robek dikit ya. Pokoknya ini saya kena ketapel darat. Jadi jangan asumsikan melebar kemana-mana, itu udah ngawur gitu. Ya, sudah ngawur. Kenapa kita harus menggunakan safety yang kita pakai ini, guys? Lihat ini yang udah tumpul, guys. Udah tumpul, ini yang tajam, guys. Tajam, guys. Ya, kelihatan semua kan? Dan rootnya juga nggak pendek, panjang. Rootnya panjang. Kelihatan kan? Fokusnya nggak ini ya. Nah, ini dia. Ini udah agak tumpul. Ini yang panjang, yang ini rootnya panjang dan kemudian runcing. Kenapa kita harus menggunakan safety ya? Karena kita pakai ini, guys, besi tajam, dan kemudian andai kan pakai yang besi yang berkarat, bahan bekol apa namanya, besi bangunan, itu juga berbahaya, guys. Nanti teman-teman mungkin nggak sanggup beli yang ini, tapi mereka belinya yang besi bekol dan kemudian dibuat untuk panah ikan, ya itu harus pakai yang antisipasi. Nanti kalau kita terjadi hal yang tidak diinginkan, itu yang kita harapkan coba nggak mengganggu pekerjaan. Kalau kalian kerja di kantor mungkin ya nggak masalah, kayak kemarin saya kena ya nggak masalah ya. Ketika teman-teman tuh kerja keras yang berhubungan dengan ini ibu jari dan sebagainya, itu sangat mengganggu. Apalagi yang kerja BHL, buruh harian lepas, itu mengganggu, guys. Kalau kalian udah stop ya nggak masalah, nggak masuk kerja pun dibayar ya. Jadi kita cari senang, bukan cari masalah. Ketika kita kenceng dan kemudian kita ingatkan, ya tanggapan positif tuh ya, positif negatif ada. Ya tanggapan negatifnya seperti itu, mengeneralisir antara ketapel ikan dan ketapel gotri, itu tidak boleh. Pembahasan kita di ketapel ikan, penggunaan ketapel ikan, kita nggak ada minta untuk ketapel gotri, nggak ada. Itu udah salah, udah ngawur gitu. Ini, guys, yang kita pakai, guys, karet segede ini, atau karet 20-50 aja lah. Karet 20-50 tuh ya lumayan kencang, guys. Bukan saya ngeremehin atau gimana ya, itu kencang. Kalau kena ini tajam kayak gini, masuk tangan ya hancur. Masuk, guys, masuk. Tapi mungkin nggak tembus, nyangkut. Itu butuh operasi, guys, biayanya nggak sedikit. Kalau musisi jam kerja dan kalian ada BPJS ketenaga kerjaan, mungkin ya ditanggung BPJS. Tapi ketika kalian tidak ada BPJS ketenaga kerjaan, biaya operasi tanggung sendiri ya. Biaya operasi pun nggak sedikit, guys. Itu yang kita jaga ya, kita ingatkan ke teman-teman kan itu. Tidak ada permasalahan harus begini begitu kencang ya. Ya menjaga teman-teman supaya tidak terjadi kecelakaan, tidak mengganggu pekerjaan, dan tidak menguras isi rekening, isi tabungan keluarga. Kalau sempat operasi dan harus memakai tabungannya, terganggu kan keluarga juga, ya kan? Seharusnya bisa dialihkan untuk ini dan kemudian dipakai untuk operasi. Itu yang kita nggak inginkan. Maka kita gencar. Ya memang saya kencang. Kalau merasa senior, tidak ada senior, guys. Tidak ada senior. Kalau senior yang bijak pasti ya gimana caranya, mau pemula mau pro, pakai ini. Karena begitu ada kena hujan, kerjaan pasti terganggu ya. Dan kemudian ini apa namanya, jika kena urat saraf atau tembus kena tulang, ya harapannya jangan sampai ya. Saya pakai ini, guys. Ini aja enggak tembus sempurna, guys. Karet sebesar ini boleh dilihat nih berapa kilo saya pakai ya.
boleh cek ya berapa kilo nih. Tarikan berapa kilo. Lihat guys, ya 13,44 kilo guys. Tarikan karet untuk 30-70 sambung 20-60. Kalau untuk 20-50 mungkin antara 9 sampai 10 kilo. Itu kalau kena hujan ya lumayan juga. Yang kena gotri aja ini, kena pantulan gotri. Kena pantulan gotri aja sampai kayak gini guys. Ya memar nih. Gotri ini. Ya. Ini baru namanya apes. Kalau kalian pakai tanah dan kemudian nggak pakai pengaman dan kemudian kena anjep di tangan, itu kalian katakan apes, itu ngawur itu nggak boleh. Itu memang lalai, kita nggak mau pakai terus kena, itu bukan apes, itu celaka. Kalau apes kayak gini, kita udah pakai pengaman yang kita pakai kanan, kenanya kiri, apes ya. Karena gotri aja nggak enak, apalagi kena suci, enak banget. Soalnya mengganggu pekerjaan operasi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kalau kita ingetin ya kayak gitulah. Ya, dan mengingatkan ya harus tuh wajib harus sama aja. Ya, kenapa ini pakai pelindung? Ini dalamnya ada besi, ada besi pelindung. Di sini juga ada besinya nih. Ini ada besinya nih. Jadi walaupun kena ini tidak langsung masuk ke tangan, walaupun kena pun ya sedikit lah, paling ujungnya. Ya namanya juga udah pakai pelindung ya pasti ya mungkin bisa tembus, tapi ya nggak tembus semuanya, nggak masuk semuanya. Kalau sempat masuk semuanya ya repot. Nih, pelindung ini penting. Karena kita yang bermainnya pakai ini, yang seperti ini. Benda tajam, bukan main-main. Kita mainan bukan mainan anak-anak ya. Ini kita pakai guys, bahaya kalau kena tangan ya. Untuk teman-teman yang baru mulai atau yang sudah, langkah baiknya pakai yang pelindung ya. Jangan sampai nanti kalian terganggu pekerjaannya, menguras tabungan keluarga. Harusnya digunakan untuk ini, dipakai untuk operasi. Nggak asik ya, nggak asik. Kita simpatiknya di situ. Jangan sampai nanti gara-gara operasi terganggu ekonomi keluarga ya. Teman-teman jangan salah paham, kita ingatkan untuk kebaikan kita bersama, selalu gunakan safety, usahakan cari yang full. Kalau nggak full masih bisa terjadi seperti ini yang pernah saya alamin. Ini fotonya ini seperti ini ya. Jadi selalu gunakan safety. Kalau umpamanya udah copot, udah karatan ya tinggal dijahit aja guys. Kalau umpamanya nggak apa jahit, saya udah saya jahit. Kalau udah karatan kena keringet ya tinggal jahit aja di rehab. Kemudian kalau pengen apa ya tinggal ini dipotong, kemudian bagian sini juga dipotong. Kalau nggak dipotong nggak nyaman guys. Ini saya potong juga guys. Kita pakai, rasakan dimana nyamannya gitu. Ini juga kita tekuk, biar menyesuaikan dengan lengkungan ini melengkung guys.